Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Tidak kata yang lebih patut kita ucapkan terlebih dahulu selain ucapan syukur. Puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, penguasa jagat semesta. Dialah yang menganugerahkan kepada kita umat manusia sebagai berbagai macam kenikmatan yang tidak terhingga. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada panutan kita, nabi kita, rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kita sekalian orang-orang yang beriman kepadanya sampai akhir zaman. Baiklah, sebelum saya menyampaikan kultum singkat tentang tauhid, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Khizrun Danis dari kelas 10 TKJ. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan berbicara tentang tema tauhid dalam Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan Islam kepada seluruh umat manusia. Prinsip pertama dalam ajaran Islam adalah pengakuan bahwa tiada Tuhan yang wajib serta berhak disembah dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ini kita kenal dengan nama tauhid. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, orang-orang Quraisy adalah para penyembah patung dan berhala. Mereka meyakini bahwa berhala dan patung tersebut adalah perantara yang dapat menghubungkan mereka dengan Allah. Hal ini direkam oleh ayat suci Al-Quran surat Az-Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna illallahi zulfa. Artinya, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Az-Zumar ayat 3. Islam mengajarkan bahwa keyakinan seperti ini adalah batil. Manusia diperintahkan untuk menyembah Allah tanpa perantara serta tidak mempersekutukannya dengan apapun atau siapapun. Meyakini adanya tandingan atau sekutu bagi Allah adalah perbuatan yang syirik. Sedangkan syirik adalah dosa yang besar yang tidak akan memperoleh ampunannya. Ketika sebagian kecil orang-orang Quraisy tersebut menerima Islam dan meyakini ketauhidan Allah, terjadilah perubahan yang sangat signifikan dan prinsip dalam kehidupan mereka. Mereka yang pertama kali memeluk Islam ini kemudian dikenal sebagai as-sabiquna awwalun. Mereka sanggup berhadapan dengan resiko apapun setelah keyakinan tauhid tertanam kuat di hati mereka. Tentu kita mengenal seorang sahabat, Bilal bin Rabah. Ia kuat menahan intimidasi dan siksaan orang-orang Quraisy. Ia dipaksa untuk melepaskan keyakinannya bahwa Allah adalah Esa. Ia dijemur di bawah matahari yang terik, di gurun yang panas. Ini ditindih dengan batu, serta dipukuli dengan cambuk. Namun yang terdengar dari mulutnya adalah kata-kata suci yang menunjukkan kekuatan akidahnya. Akidah tauhidnya. Ahad, subhanallah. Dampak dari akidah tauhid itu telah mengangkatnya menjadi manusia mulia di sisi Allah. Tauhid adalah akar Islam. Tanpa tauhid maka pengakuan kita sebagai muslim dan mukmin tidaklah bernilai apapun. Oleh karena itu kita harus menjaga ketauhidan kepada Allah. Mengakui ketauhidan Allah bukan hanya dengan kata-kata, tetapi harus disertai dengan keyakinan dalam hati serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah berarti meyakini sepenuhnya bahwa Allah adalah pencipta alam semesta dan hanya Dia yang wajib dan berhak disembah. Dialah yang berhak untuk mengatur seluruh kehidupan manusia serta semua ciptaannya. Yang lain dengan undang-undang dan hukum Allah, bukan dengan hukum buatan manusia. Keyakinan tauhid ini harus tertanam dalam hati setiap orang yang mengaku muslim. Dengan bertauhid maka mereka akan beridho dan rela diatur dengan aturan Allah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam setiap aspek kehidupan mereka. Dengan bertauhid maka segala macam ideologisme dan pemikiran manusia semata yang bertentangan dengan undang-undang dan hukum Allah akan ditolak. Dengan bertauhid maka yang hanyalah kehidupan Islam